Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading temanya. Temanya adalah kata orang tentang karakter kamu. Ya, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke? Oke lah. Ya udah, kita nggak cek energi siapa-siapa, kita langsung mulai aja. Kata orang tentang karakter kamu. Kamu tuh orangnya ya terlihat cool di depan, tapi diam-diam baper. Diam-diam baper, diam-diam kepikiran, diam-diam nungguin gitu ya. Terlalu ini mungkin ya kak ya, terlalu gengsi. Terlalu gengsi atau gimana. Kamu sering banget gitu loh ngerasa overthinking sebenarnya. Ngerasa overthinking, stres. Belum sampai depresi, tapi ya itu kelihatan baik-baik aja di luar, terlihat cool, mempesona, berkarisma, tapi aduh dalamnya tuh udah terpotek-potek hatinya. Udah nggak jelas tuh ya, hatinya tuh udah ancur-ancuran istilahnya, udah baper banget mungkin ya. Ada yang sampai ini mungkin ancur-ancurannya itu lebih ke mungkin sisa-sisa trauma di masa lalu itu masih tersimpan sampai sekarang. Luka-luka kecil luka-luka kecil akhirnya menumpuk, akhirnya menjadi sebuah trauma yang kapanpun bisa meledak gitu ya. Karena itu nggak coba dirilis pelan-pelan tuh kan, aku ini pelan-pelan masuk ke dalam jiwa kamu nih. Biasanya aku coba luar-luarnya aja baca karakter kalian. Ini baru satu kartu nih guys yang aku bacain. Ini baru satu kartu. Luka-luka kecil itu ya yang numpuk, kamu nggak coba rilis, kamu nggak kamu rilis sama diri kamu sendiri, dan kamu nggak coba buat menyelesaikan dengan orang lain. Akhirnya itu tertanam, menumpuk. Itu juga nggak bagus. Ibaratnya tahun demi tahun itu kamu bawa trauma itu, luka-luka itu. Kamu simpan sendiri. Kamu simpan trauma itu sampai saat ini mungkin bertahun-tahun. Padahal orang yang menyakiti kamu itu udah pergi entah kemana, udah move on, udah healing mungkin juga, udah bahagia lagi mungkin sama orang baru, tapi kamu simpan itu traumanya, nggak coba kamu rilis. Sangat menohok ya. baru awal-awal ini ya, tebaran awal, baru satu kartu di awal udah ini ya, udah menohok ini sama si Dinda diceritain. Nggak tahu kenapa aku yang kebaca itu, soalnya entah mungkin di sini aku buat menyadarkan kalian atau buat mengingatkan dan memperingati kalian, ibaratnya si trauma itu memang harus dirilis. Merilis trauma itu sebenarnya bisa sama diri sendiri, bisa juga sama bantuan profesional. Kalau bantuan profesional sebenarnya tergantung orangnya juga. Ada yang bisa, tapi ada juga yang cuma mereka mengulik apa sih sebenarnya trauma kamu gitu. Ujung-ujungnya kamu ditanya-tanyain juga gitu ya. Oke, kita move ya ke kartu lain. Kata orang tentang karakter kamu. Iya, orang-orang itu tahu kok kamu tuh pernah terluka katanya. Ada sisa-sisa luka yang masih kamu simpan. Aku mau move ke kartu lain, ternyata masih aku baca di situ aja. Kayak belum tuntas gitu ya guys, aku bacanya. Soalnya mata aku masih ke kartu itu. Ada dendam atau kekesalan yang kamu simpan ke satu orang. Satu orang yang energinya toksik, negatif, satu orang yang menyebalkan, satu orang yang tidak yang tidak memiliki hati gitu loh. Kayak dia tuh nggak punya hati. Jadi kayak
orang itu tuh jahat mungkin ya di mata kamu. Orang yang sok sombong dan merasa punya power, merasa dia tuh kayak berkuasa, padahal mungkin biasa aja orang itu. Menang sombong aja kali ya, jadi kesannya kayak dia superior ya. Wow, kamu berusaha menjauh dari seseorang yang sudah menyakiti kamu itu. Kenapa aku bahas ini? Karena orang ini benar-benar meninggalkan luka di hidup kamu sampai saat ini. Sampai ada orang-orang yang ingin mendekati kamu, itu kayak nggak kena di kamu. Jadi karena rasa sakit hati atau trauma yang begitu dalam, aku nggak bisa bilang itu masalahnya kecil atau besar, tapi kamunya sendiri yang aku lihat itu seperti rasa trauma. Karena ada rasa trauma itu, jadi kayak ketutupan. Ada orang-orang yang mendekat pun jadi kayak nggak terlihat. Kamu nggak bisa merasakan, nggak bisa peka. Karena tertutup sama rasa trauma. Ya. Dan itu ya, karena hal-hal yang terjadi di masa lalu itu banyak buat kamu berubah. Misal kamu menjadi lebih tertutup, kamu menjadi lebih banyak diam, nggak banyak bicara. Karakter kamu juga ada beberapa yang berubah. Ya, karena kisah di masa lalu. Jadi secara sadar atau nggak sadar, secara besar atau kecil itu banyak yang merubah diri kamu. Nah, kata orang tentang karakter kamu orangnya tuh kayak punya dua personality. Kadang kamu benar-benar fun, relax, dan santai. Tapi kadang kamu bisa yang tertutup, bisa yang menutup diri, bisa yang nggak open, nggak welcome sama seseorang. Dan kadang kamu itu karakternya suka ini ya, suka menghilang katanya. Ini kamu hantu atau apa ya guys, suka menghilang. Iya, ada yang bilang kamu tuh kadang suka ngilang gitu kali ya. Suka ngilang, suka nggak ada kabar mungkin ya. Tapi kadang-kadang kamu bisa yang seterbuka itu, tiba-tiba muncul mungkin juga. Tapi kamu orangnya penyabar katanya. Penyabar, banyak hal baik datang juga ke hidup kamu. Dan banyak hal-hal yang terwujud di dalam hidup kamu. Hal-hal yang kamu inginkan. Ibaratnya apapun keinginan dan cita-cita kamu itu banyak yang terwujud. Kamu sebenarnya banyak masalah, tapi terlihat seperti tidak memiliki masalah. Ya, di mata orang-orang. Orang-orang tahu apa sih? Ya gak? Kalau positif, udah pasti positif kamu. Saking positifnya kamu, banyak orang tuh yang suka ngelirik kamu. Lirik tuh maksudnya jadi kepo. Atau jadi pengen tahu gitu ya. Atau apa ya, ya bisa aja karena kamu cantik atau ganteng lah, sesimpel itu. Jadi orang banyak yang tertarik dan banyak yang pengen tahu tentang kamu. Ada nih 1-2 orang yang selalu mikirin kamu. 1-2 orang yang selalu mikirin kamu, padahal kamu cuek sama mereka. 1-2 orang ini ada yang memang diam-diam diam-diam menyimpan rasa, tapi ada yang memang kamu nggak suka aja sama mereka atau kamu menolak mereka. Ada orang-orang yang ini ya, yang kayak kagum sama kamu, jadi kayak secret admirer gitu ya. Aduh, aku kalau ngomong R susah ya. Jadi dia tuh kayak secret admirer ya. Dia kagum tapi dia nggak menunjukkan rasa kekagumannya sama kamu. Everything lah, apa aja yang bikin dia kagum ke kamu. Ada yang kagumnya karena fisik, karena kecerdasan, pintar, karena kamu penampilannya menarik gitu. Penampilan menarik tuh bisa dari yang kamu tuh misalnya bagus dalam berpakaian gitu ya. Fashionnya juga mungkin bagus. Nah itu mungkin dalam sisi penampilan.
ada kehadiran kamu itu membuat hidup seseorang berwarna. Dari tingkah laku kamu, dari nasihat-nasihat kamu, dari apa yang kamu bicarakan ke mereka, entah yang kamu bicarakan itu sesuatu yang lucu atau sesuatu yang kena di hati mereka, tapi ya mereka ngerasa kamu tuh membawa warna baru dalam hidup mereka. Mungkin sebelumnya mereka nggak pernah ketemu orang-orang kayak kamu ini. Bermanfaat sih sebenarnya, kehadiran kamu juga bermanfaat buat orang-orang sekitar kamu. Apa aja manfaatnya, macam-macam aku lihatnya. Cuek, kamu tuh orangnya cuek ya, cuek banget. Kadang kamu sampai nggak tahu kalau ada orang yang mencoba menarik perhatian kamu, ada orang yang tertarik atau suka sama kamu nggak tahu. Atau mungkin bisa juga kamu tahu, tapi kamu ada trust issue, kamu nggak terlalu gampang percaya untuk orang-orang yang mencoba mendekat ke kamu, kayak udahlah itu mah nggak serius, udahlah ini mah cuma main-main aja gitu. Jadi kamu ada trust issue, bukan kamu nggak peka ya mungkin, tapi itu karena kamu nggak terlalu gampang untuk percaya sama seseorang, apalagi sama urusan cinta. Ya kan? Iya. Nah, kata orang tentang karakter kamu, apa yang kamu bilang orang tuh gampang banget buat percaya, buat dengerin. Kamu bilang A, ada aja tuh yang dengerin. Ada aja yang percaya, ada aja yang ngikutin. Ada jiwa leader soalnya kamu tuh katanya. Ada yang dipercaya di keluarganya, ada yang memang keluarganya sangat mengandalkan kamu, percaya sama kamu. Ada yang keluarganya mengandalkan kamu, ada yang jadi tulang punggung keluarganya juga. Maaf ya kalau agak-agak berisik, ini ada renov kecil ya, jadi kalau kalian dengar suara berisik maaf aja. Aku sangat bersemangat untuk buat video, tapi karena berisik ini kan nggak mungkin kan, masa aku nggak bikin video ya kan. Ya gitulah namanya hidup, kadang banyak ujiannya. Kita mau tetap bekerja, mau rajin, tapi berisik ya apa boleh buat ya kan. Jadi kita yang tetap harus bekerja. Jadi maaf kalau agak berisik ya guys, bisa bersabarin aja ya. Kata orang tentang karakter kamu tuh selalu bersemangat dalam menjalankan apa ya, dalam bekerja, dalam mengejar cita-cita, mimpi-mimpi kamu. Kamu tuh kayak punya temen ya, 1 atau 2 orang yang satu visi misi sama kamu. Kayak ada 1-2 orang yang selalu di samping kamu dan membantu kamu. Ada orang-orang yang melihat kamu itu sangat menjaga kesehatan atau olahraga. Nggak banyak sih sebenarnya dari kalian yang suka olahraga, tapi ada nih beberapa di sini katanya. Karena aku lihat kalian tuh sangat menjaga tubuh gitu ya, fisik. Jadi kelihatan kayak tubuhnya ideal. Tubuh ideal itu kan banyak juga yang dihasilkan dari olahraga gitu kan. Ada yang bilang, wah kamu tuh kadang ya sempat lah 1-2 kali terjatuh gitu ya, down mungkin ya. Down, terjatuh, terpuruk, tapi akhirnya mungkin bangkit lagi. Kadang kamu itu ada energi Libra yang suka bimbang gitu ya. Bimbang kenapa kak? Bimbang katanya, kenapa bimbang? Suka bimbang. Kamu juga udah bisa udah bisa menjauh dari orang-orang yang toksik negatif. Kamu udah tahu hal-hal apa aja yang bisa bikin kamu stres, bisa bikin kamu marah. Kamu sangat sensitif dengan orang-orang itu dan kamu udah bisa kasih batasan, set boundaries ke mereka juga. Ada orang yang bilang kalau kamu tuh, hati kamu tuh udah terikat ke 1 orang, dan kalau udah terikat itu susah banget buat ngelepasinnya, susah banget buat move on-nya. Sampai kadang kamu udah capek banget tapi susah buat move on. Iya, sampai kadang komunikasinya udah nggak baik tapi tetap aja susah buat move on-nya. Ya. Kadang kamu tuh bisa yang
marah-marah terus, emosian terus gitu ya. Kadang juga gampang buat tersulut emosi, apalagi kalau sama orang-orang yang nggak tahu nih kamu lagi nggak mood, tapi tetap aja gitu cari masalah sama kamu. Kadang juga kamu gampang stres orangnya, tapi orang bilang kamu tuh orangnya bertanggung jawab. Apa yang kamu mulai kamu selesaikan, apa yang kamu mulai dan itu jadi masalah, kamu selesaikan juga masalahnya. Kalau orang ingin tahu tentang kamu, orang tuh harus harus membuka layer demi layer. Nggak bisa cuma sekali aja ngobrol dan kenal sama kamu terus tahu semuanya tentang kamu. Nggak, harus ini layer demi layer baru tahu dalam-dalamnya kamu. Kamu orangnya suportif, menyenangkan. Positif lah, kamu tuh positif. Justru kalau kamu lagi ada masalah, kamu nggak nunjukin ke orang lain, kamu menyendiri, kamu stres sendiri, dan kamu nggak berusaha untuk cari bantuan. Banyak dari kalian yang hidupnya itu suka barang-barang yang aku nggak bisa bilang barang-barang mewah juga sih. Ya adalah dari kalian yang suka shopping atau belanja-belanja barang-barang yang agak pricey atau luxury mungkin ya. Karena banyak dari kalian yang hidupnya cukup mapan. Kamu tahu cara menghargai diri kamu. Banyak orang-orang yang bergantung sama kamu. Atau mungkin banyak orang-orang yang merasa hubungannya digantung sama kamu. Apa gimana nih ya? Atau mungkin ada orang-orang yang ngerasa kamu digantung sama seseorang. Ya pokoknya itu soal gantung-menggantung lah ya. Tuh kan tadi aku bilang kamu orangnya sensitif. Ini ada tuh tentang sensitivity. Iya kan? Kamu orangnya suka mengejar cita-cita. Nah, di sini ada dreamer. Kamu tuh seneng banget bikin orang happy. Kasih sesuatu, kamu senang bikin orang happy, kasih sesuatu. Kamu tuh nggak suka menyakiti perasaan orang lain. Kamu sangat hati-hati supaya seseorang itu nggak tersinggung, supaya seseorang tuh nggak tergores gitu loh sama kata-kata kamu. Kamu selalu bisa melihat peluang. Ya. Hidup kamu cukup passionate sih. Kamu punya passion dalam menjalani hidup. Mungkin kamu ahli dalam bidang tertentu. Oke, mungkin kamu adalah yang terbaik lah dalam diri kamu. Kadang kamu juga childish kayak anak-anak katanya. Banyak dari kalian yang suka binatang. Kadang kamu tuh benar-benar bisa yang menghilang tanpa kabar. Atau bisa yang menjauh, benar-benar jauh dari seseorang. Sumpah demi apa, tadi aku bilang kan kalian tuh punya passionate dalam hidup. Tiba-tiba aku lihat ada passion di sini. Aku tadi belum sampai sini guys, baru sampai sini tadi. Kamu orangnya optimis, punya beberapa hal yang kamu kejar, tapi kamu bisa gitu loh. Dan orangnya penyuka kebebasan. Gak suka ngatur-ngatur orang dan gak suka diatur mungkin. Tapi hati kamu tuh pure ya, tulus. Gak ada tuh energi yang ingin memanfaatkan orang lain. Ketika sesuatu nggak jelas, kamu itu langsung introspeksi. Langsung ngecek YouTube tarot ya. Langsung cari pencerahan. Langsung ngobrol-ngobrol, sharing, terus langsung minta pendapat gitu ya sama orang. Tapi bisa juga, banyak orang juga yang minta pendapat sama kamu. Kamu tuh orangnya suka berkontemplasi ya, kayak ngobrol kayak bertanya-tanya sama diri sendiri gitu. Karena mungkin kamu gak dapat jawabannya dari seseorang mungkin ya pas ada masalah. Jadi kamu suka bertanya-tanya, questioning ke diri kamu sendiri. Banyak dari kalian itu yang dekat sama energi negatif, orang-orang yang negatif dan toksik.
Sebenarnya bukan kamu yang nggak mau lepas, bukan kamu yang nggak mau jauh dari mereka, tapi orang-orang itu yang kayaknya susah banget ngelepasin kamu. Orang-orang toksik tuh demen banget loh deket sama yang positif, karena nggak ada yang mau deket sama dia. Sesimpel itu. Kalau kalian kan positif, kalian tuh nggak tegaan, jadi ya pasti nggak tega buat menjauh atau buat apa ya, buat menjaga jarak sama orang-orang toksik dan negatif. Tapi mereka senang deket sama kamu jadinya, karena kamu kan membawa pengaruh positif kan buat mereka. Kamu orangnya juga baik, perhatian, yang tadi tuh suka kasih surprise atau kejutan-kejutan, atau suka memberikan sesuatu ke orang lain dalam bentuk bingkisan, gift. Ibaratnya kamu tuh kayak ini apa? Kayak ini, seorang ibu, perhatian, ada jiwa keibuan, yang pengen tuh semua orang tuh happy loh. Kamu kayak people pleasure, kayak pengen semua orang happy atas kehadiran diri kamu di hidup mereka. Padahal kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya kan, nggak bisa membahagiakan semua orang. Karena kamu people pleasure, jadi banyak orang-orang yang suka memanfaatkan kamu di atas kepentingan mereka gitu loh. Untuk kepentingan mereka sendiri, mereka memanfaatkan kamu. Karena kamu juga orangnya nggak tegaan katanya ya. Dan kamu orangnya kepo. Kadang kamu tuh udah cuek sama seseorang, udah males. Tapi ntar kalau orang itu hubungin kamu, ngechat kamu respon. Mungkin itu karena nggak tegaan. Karena juga kamu penasaran, ini orang mau ngapain ya? Kayak gitu. Kamu selalu berusaha untuk menjelaskan seseorang, klarifikasi, kasih tahu gitu kebenarannya apa. Karena kamu nggak tahan kalau kamu di-judge, kalau kamu tuh dibilang nggak bener atau apa, kamu tuh nggak tahan. Langsung overthinking, makanya kamu selalu berusaha untuk menjelaskan kebenarannya seperti apa ke seseorang. Nah, orang-orang yang pernah deket sama kamu, mereka tuh bilang kalau kamu bucin katanya. Kamu bucin. Bucinnya sebenarnya nggak yang beban-beban banget sih. Karena kamu kan juga perhatian. Bucinnya tuh kadang sampai di level annoying juga. Kayak misalnya kamu harus ikut kemana-mana orang itu pergi gitu ya. Harus tahu banget orang itu pergi sama siapa atau dekat sama siapa. Tapi ada juga orang-orang yang iri lihat hubungan kamu sama pasangan kamu. Dilihat sama orang tuh kayak happy, bahagia hubungan kamu. Padahal. Dan banyak keberuntungan yang datang dalam hidup kamu. Ya, walaupun sebenarnya keberuntungan itu kan datang kalau ada usaha ya. Mungkin orang lihatnya beruntung aja, tapi orang nggak melihat sekeras apa usaha kamu ya. Kadang banyak dari kalian itu yang ketularan arus negatif. Teman kamu negatif, kamu jadi ketularan. Ya. Jadi ikut-ikutan. Gampangan ya kamu ya. Gampangan atau murahan. Ya pokoknya kamu jadi gampang keikutan ini arus yang negatif. Tapi kamu tipe-tipe yang good listener. Kamu tuh banyak orang yang cerita sama kamu dan kamu tuh sabar dalam mendengarkan masalah-masalah orang lain. Mungkin ada beberapa dari kalian yang healer juga ya. Walaupun beda kasta, tapi kamu menerima semua kalangan. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia setajir apa atau semiskin apa, tapi kamu welcome aja gitu loh untuk open friendship sama seseorang. Kamu orangnya tegas, punya prinsip, nggak gampang buat nggak gampang buat persuasi kamu. Kamu orangnya selalu mau membantu seseorang. Kamu tahu orang itu kesulitan, kesusahan, kamu bantu. Kamu angkat dia dari masalahnya mungkin, atau kamu bantu seseorang move on atau apa ya. Dan kadang kamu tuh kepo sama permasalahan orang lain.
sama keluarga orang lain, sama hubungan orang lain atau apa gitu. Entah kepo aja atau pengen bantu atau apa sih maksudnya. Dan banyak dari kalian itu yang suka keluar malam. Aku nggak tahu ini keluar malam ngapain, cari angin, cari makan, cari cowok atau cari pacar. Nggak tahu ya, cari apa nih ya. Intinya kalian aktif lah di malam hari itu, bukannya tidur tapi aktif ya. Aktif mungkin kalau malam tuh kerjaannya kepoin orang, stalking orang. Bisa ya, nggak harus keluar tapi mungkin stalking orang di malam hari. Karakter, kata orang tentang karakter kamu, banyak orang yang merasa terikat sama kamu. Entah ada keterikatan emosional karena pernah dibantu sama kamu, karena kebaikan kamu, karena kamu sulit dilupakan, atau karena kamu meninggalkan kesan untuk mereka. Banyak orang yang sedih kalau udah terputus komunikasinya sama kamu. Kamu tuh udah banyak berubah. Kalau seseorang itu membawa kesedihan buat kamu, kamu bisa yang sikapnya langsung berubah. Sebenarnya kamu orangnya bukan tipe yang gampang putus asa ya. Kamu selalu berusaha mengungkapkan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Kamu bukan tipe orang yang kayak nggak terbuka atau nggak jujur. Kamu cukup terbuka sebenarnya. Apalagi ke seseorang yang memang lagi dalam hubungan sama kamu. Kadang kamu susah move on atau lama gitu buat move on. Susah buat melepaskan seseorang. Even orang itu toxic. Even hubungan itu toxic. Susah buat kamu lepasin. Entah karena hubungannya udah lama, jadi sayang karena udah terlalu lama, masa dilepaskan gitu aja. Atau karena kadang kamu belum bisa belum sadar kali ya, belum kebuka matanya kalau orang itu toksik atau negatif atau membawa pengaruh buruk buat kamu. Walaupun hubungan itu toksik atau negatif, kamu berusaha untuk memperbaiki. Kamu berusaha mencari hal-hal baik dalam hubungan itu, padahal hubungan itu negatif buat kamu. Kamu selalu mengutamakan keluarga. Keluarga is number one, ya, family first buat kamu. Banyak keluarga kamu tuh yang yang kagum sama kamu mungkin. Mereka mengandalkan kamu atau kamu tulang punggung bagi keluarga kamu. Mereka percaya sih sama kamu atau mereka ya bertumpu hidupnya sama kamu. Karena kamu memang perhatian juga sih ke mereka katanya nih. Dan kamu selalu care sama orang-orang di sekitar kamu. Kamu care sama mereka, kamu sayang sama mereka, kamu selalu detail, mencari tahu mereka tuh butuhnya apa, perlunya apa. Even mereka nggak tanya aja, kamu kamu peka gitu loh. Dan banyak orang yang bilang kalau makin lama tuh kamu makin berkembang hidupnya. Tapi ada yang semakin lama semakin cuek katanya. Tapi kamu penyabar, apalagi kalau menunggu sesuatu atau menunggu seseorang. Misal kamu dekat sama seseorang, orang ini tuh belum mapan gitu ya. Akhirnya kamu nunggu dia sampai mapan. Walaupun ujung-ujungnya nggak ini juga ya, ditinggal juga ya pas sudah mapan ya. Ya adalah yang kayak gitu ya. Kita realistis aja, di sekitar kita banyak kan yang kayak gitu ya. Bukan aku sindir-sindir kalian, tapi itu memang kenyataannya kan. Nemenin dari nol, tiba-tiba pas sudah mapan ditinggal. Karena ada yang bilang, kalau seseorang udah mapan, mungkin seleranya bukan kita lagi. Aduh, ironis kan. Tapi itu memang suatu fakta ya. Banyak yang terjadi di sekitar kita. Mungkin kamu juga banyak yang merasakan ya. Oke. Kata orang tentang karakter kamu. Kamu cukup fokus ya dalam pekerja keras. Pekerja keras, tapi juga mungkin pekerja keras atau work smart atau work hard ya.
banyak hal yang kamu lakukan terus jadi uang gitu ya. Apa aja yang kamu lakukan terus menguntungkan gitu, maksudnya menghasilkan profit. Ngerjain sendiri sih kamu katanya nih. Banyak yang memang benar-benar mandiri, independen dan bekerja, akhirnya ada hasilnya. Bekerja di atas kaki sendiri, nggak menyusahkan dan merepotkan siapapun, tapi ada hasilnya gitu loh. Kamu tahu apa aja tentang seseorang. Takut ya. Misalnya, orang itu tuh punya banyak sosial media, misalnya Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok atau apapun lah ya. Itu kan macam-macam sosial media. Tapi kamu tahu apa aja yang mereka update di sosial media itu? Gitu katanya. Even orang itu tuh nggak kasih tahu di sosial media, nggak membuka gitu ya, tapi kamu tahu apa yang terjadi dengan seseorang. Agak takut ya aku ya jadinya. Iya. Tapi kadang juga ada sisi kamu yang takut buat membuka diri. Ada sisi kamu yang kamu nggak pengen orang tuh tahu tentang diri kamu. Dan ada orang yang bilang kalau kamu tuh kayak apa ya, pendiam ya, pendiam atau memang orangnya ngomong yang penting-penting aja kali ya, nggak suka yang banyak ngomong. Jadi energinya tuh yang kayak kalem, cool gitu ya. Dan banyak yang ngerasa kamu tuh seseorang yang unik. Di antara banyak orang yang mereka kenal, kamu seseorang yang unik katanya. Dan apa ya, tipe-tipe kamu tuh tipe yang mahal. Aku nggak ngerti tipe mahal tuh apa, tapi lebih ke mungkin berkualitas kali ya. Mungkin ya, orang-orang yang berkualitas. Oke, kayaknya itu aja deh gengs ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, aku bakalan kasih yes or no question buat kalian. Kalian siapin aja pertanyaannya apa. Mungkin ada yang baru subscribe, baru tahu. Kalian siapin pertanyaannya bebas, boleh yang ringan atau yang berat pertanyaannya. Nanti aku jawab yes or no. Aku nggak tahu ini yang mana, yang yes, yang no. Ini aku shuffle. Aku pengen bikin pertanyaan, pengen ikutan, tapi aku nggak tahu apa ya. Gak ada sesuatu yang bikin aku curious gitu ya. Ya udahlah. Oke, udah belum? Jawabannya adalah yes. Oke. Semoga ini sesuatu yang membahagiakan ya buat kalian. Oke, thank you for watching ya. Don't forget to stay positive, your heart, mind, and soul. Bye. Maaf kalau agak berisik ya guys. I'm so sorry. Sorry ya. Bye-bye.